Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai menjaga kelestarian lingkungan hidup. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afa Afiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Tarbiyatut Thalabah. Video media pembelajaran ini adalah salah satu tugas PPL, yaitu praktik pengalaman lingkungan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Kepedulian terhadap lingkungan sangatlah penting. Maka dari itu, Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa menjaga, merawat, serta melestarikan alam semesta. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah sebagai berikut. Nomor 1, membuang sampah pada tempatnya. Cara ini adalah hal dasar guna menanamkan kepedulian anak terhadap lingkungan. Kita harus bisa menjadi teladan, mencontohkan sekaligus membiasakan diri kita dan keluarga untuk terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Kita juga perlu menjelaskan kepada anak bahwasanya membuang sampah di sembarang tempat bisa berakibat buruk bagi lingkungan, seperti banjir yang bisa merusak rumah dan menyebarkan penyakit kulit. Artinya, kita bangun kesadaran kalau belum menemukan tempat sampah, sebaiknya kita menyimpan atau membawa dahulu sampah tersebut. Baru setelah itu dibuang di tempat sampah setelah menemukan tong sampah. Bukan langsung membuangnya di jalan raya atau di sungai. Yang kedua yaitu hemat menggunakan listrik dan air. Peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan penghematan energi, seperti listrik dan air. Kita bisa mengajarkan keluarga dan saudara atau teman-teman kita untuk mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan keran air setelah selesai mandi, membuka jendela di siang hari sehingga tidak menggunakan AC, dan tidak menyalakan lampu pada saat hari masih terang. Yang selanjutnya yaitu menggunakan produk ramah lingkungan. Tidak hanya mengurangi sampah, tetapi kita tingkatkan gridnya menjadi sikap kebiasaan baik dengan tidak menghasilkan sampah. Seperti mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan, menggunakan sedotan stainless, dan membawa tas saat bepergian bukan kantong plastik. Yang keempat yaitu menanam pohon dan berkebun. Menanam pohon untuk diambil manfaatnya adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan menanam pohon berarti kita telah mengikuti salah satu sunnah Rasul. Kita bisa mengajak keluarga agar senang menanam pohon atau berkebun di halaman rumah sendiri. Seandainya tidak punya halaman atau tinggal di apartemen, kita bisa membeli tanaman kecil yang ditanam di pot dan sejenisnya. Yang terakhir yaitu meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Walaupun masyarakat masih sering menggunakan kendaraan pribadi, harus dibiasakan dan ini penting untuk keselamatan dan kesehatan kita. Sebab kebiasaan seperti ini bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, anak juga bisa belajar banyak hal dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya, anak akan lebih sehat karena lebih banyak berjalan kaki, mengeluarkan keringat, daripada sekedar duduk di mobil. Lanjut di slide yang ketiga, yaitu masuk pada poin ajaran Islam tentang menjaga lingkungan hidup. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 108 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Agama kita dalam ajarannya melarang pemeluknya untuk melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan karena bisa membahayakan kelangsungan hidup umat manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebab pada hakikatnya bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberikan amanah untuk menempati dan menjaganya sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan. Untuk itu, manusia tidak boleh berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi alam ini tanpa memikirkan dampak buruk atau akibat yang akan ditimbulkan. Lanjut di slide yang keempat, yaitu dampak dari kerusakan alam yang mengakibatkan suatu bencana. Terdapat di surat Ar-Rum ayat 41 sampai dengan 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya kelestarian alam atau lingkungan sekitar bergantung kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Kerusakan akibat eksplorasi dan eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan dampak dan keseimbangan alam menjadi penyebab terjadinya banyak kerusakan alam. Dampak turun dari ini adalah terjadinya banyak bencana alam seperti tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, dan pencemaran. Untuk itu, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga keseimbangan alam dengan merawat dan menjaga kelestariannya. Selanjutnya yaitu manusia sebagai hamba yang diberikan tugas mulia oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah untuk memelihara, menjaga serta merawat alam yang harus bertanggung jawab atas kelestariannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, padahal mereka suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di sini juga terdapat hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Hadis tersebut menjelaskan bahwasannya seorang muslim yang taat apabila mau mengerjakan hal yang baik seperti menanam pohon atau tanaman dan hasilnya dimakan oleh makhluk Allah yang lain terutama manusia, maka ia akan dicatat sebagai sedekah dan mendapatkan banyak pahala.
Kegiatan menanam pohon atau tanaman adalah kegiatan yang baik dan dianjurkan oleh agama karena bermanfaat untuk orang banyak. Artinya bahwa Islam adalah agama yang sangat serius dan konsen dalam upaya melestarikan lingkungan, terutama dengan adanya gerakan untuk menanam pohon agar tercipta keharmonisan serta dijauhkan dari pencemaran yang besar dampak negatif dari kerusakan alam, terutama untuk keberlangsungan hidup makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga lingkungan alam sekitar dengan baik, seperti hutan atau tanaman lindung. Ketika mendapati tumbuhan atau pohon yang sudah tua ataupun rusak, maka segera dilakukan perbaikan atau bisa disebut dengan reboisasi. Sistem ini sangat baik dan perlu didukung untuk menjaga kelestarian alam sekitar kita. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai dengan 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu libaladin mayyitin fa'anzalna bihil ma'a fa'akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Bisa dijelaskan bahwasanya Allah tidak menghendaki hambanya berbuat kerusakan di muka bumi setelah dia memperbaikinya. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang lain, manusia memang berpotensi untuk berbuat kerusakan dan saling menumpah darah di bumi. Untuk itu Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa menjaga alam dan lingkungan supaya tidak terjadi kerusakan dan kehancuran. Allah juga memerintahkan kepada kita berdoa memohon kepadanya dengan penuh rasa takut dan harap akan dikabulkannya permohonannya tersebut. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya yang baik, yang tidak suka berbuat kerusakan. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita ulas materi yang kita pelajari tadi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sikap peduli terhadap lingkungan. Bagaimana sikap kita menunjukkan peduli terhadap lingkungan, yaitu yang pertama membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua hemat menggunakan air dan listrik. Yang ketiga menggunakan produk ramah lingkungan. Dan yang keempat menanam pohon. Yang terakhir meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi. Yang slide yang kedua yaitu ajaran Islam tentang menjaga kelestarian alam yang terdapat di surat Ali Imran ayat 108, bahwasanya manusia tidak boleh berbuat sewenang-wenang dan melampaui batas dalam mengeksplorasi alam. Yang slide yang ketiga yaitu dampak dari kerusakan alam yang mengakibatkan bencana seperti tanah longsor, kebakaran hutan, banjir, dan pencemaran. Dan masih ada lagi, mohon untuk anak-anak semuanya diulang-ulang dalam materi pembelajaran kita hari ini. Karena materi ini sangatlah mudah dan pastinya sudah sebagian yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ucapan yang tidak berkenan dan sesuai dengan hati kalian semua. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.